Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nana Hermana. Saya dari Program Studi Informatika Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya membina mata kuliah kecerdasan buatan yang pada saat ini akan memaparkan materi pencarian heuristik. Heuristik merupakan sebuah fungsi yang berisi informasi. Apakah pencarian kita menuju goal atau tujuan atau tidak, dalam arti jika fungsi tersebut membesar berarti menjauhi tujuan, sedangkan jika mengecil berarti mendekati tujuan. Dalam istilah lain, sering dikatakan pencarian terbimbing atau terpandu. Dengan memakai informasi yang digunakan bisa 1, 2, atau bahkan lebih. Pada pembelajaran saat ini kita akan membahas dua bahasan, yaitu yang pertama Greedy Best First Search dan yang kedua A-Star. Misalkan kita akan mencari rute terdekat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, dari gambar ini ada dua informasi yang diberikan, yaitu jalur yang dilalui dari S menuju ke G. Kemudian ada satu lagi informasi jalur yang langsung dari S ke G. Dari gambar ada dua informasi yang diberikan, yaitu yang pertama HN merupakan informasi jarak lurus dari suatu posisi ke tujuan. Misalkan dari S ke G adalah 80, dari C ke G adalah 70, dari L ke G adalah 20, dan seterusnya. Yang kedua adalah fungsi GN yang merupakan informasi jarak dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menuju tujuan. Misalnya dari S ke A adalah 10, dari A ke G adalah 90. Untuk melihat apakah kita mendekati tujuan atau menjauhi tujuan, maka kita menggunakan fungsi evaluasi, yaitu FN, yang akan mengevaluasi apakah pencarian mendekati tujuan atau menjauhi tujuan. Untuk Greedy Best First Search, FN adalah HN. Sedangkan untuk A-Star, FN adalah HN ditambah GN. Untuk solusi menggunakan Greedy Best First Search, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, membuka S terhadap seluruh kemungkinan langkah berikutnya. Jadi S dihubungkan dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian membiarkan seluruh titik dalam keadaan terbuka. Selanjutnya menggunakan fungsi evaluasi FN sama dengan HN. Pada tabel di bawah kita melihat bahwa fungsi evaluasi FN yang paling kecil ditunjukkan oleh B, yaitu 60. Dengan mengetahui bahwa titik B adalah titik yang paling kecil, maka langkah selanjutnya adalah membuka semua titik yang terhubung dengan B, yang kemudian menggunakan fungsi evaluasi untuk menentukan titik mana yang akan dibuka, yaitu dengan membandingkan semua titik mana yang paling kecil. Dengan mengetahui pada langkah sebelumnya, yaitu adalah titik K merupakan titik yang paling kecil, maka pada langkah berikutnya kita harus membuka titik K seperti gambar di bawah. Dengan mengetahui bahwa titik K merupakan titik yang paling kecil, maka langkah berikutnya titik K ini dibuka seperti gambar di bawah. Dengan melihat gambar bahwa K langsung terhubung dengan G, dengan nilai G adalah 0. Dengan mengetahui bahwa titik G adalah 0, maka fungsi sudah dianggap berakhir. Artinya pencarian dari S menuju ke G sudah selesai. Dengan berakhirnya pencarian dari S ke G, maka selanjutnya kita akan menghitung jalur yang dilalui, yaitu harga dari S ke B 25, dari B ke K 50, dari K ke G 30. Sehingga kalau dijumlahkan adalah 105. Selanjutnya kita akan membahas algoritma A-Star.
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuka S terhadap seluruh kemungkinan langkah berikutnya. Jadi S dihubungkan dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian membiarkan seluruh titik dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, menggunakan fungsi evaluasi untuk A*, yaitu Fn sama dengan Hn ditambah Gn. Dengan menggunakan tabel di bawah, didapatkan hasil bahwa titik E mempunyai nilai fungsi evaluasi yang paling kecil, maka titik E akan dibuka di tahap selanjutnya. Langkah kedua, membuka titik E seperti gambar di bawah. Kita lihat titik E dihubungkan ke D, kemudian dihubungkan ke J. Dengan melihat tabel, kita lihat bahwa titik B merupakan titik yang paling kecil dari penjumlahan fungsi Hn dan Gn. Maka untuk selanjutnya titik B akan dibuka pada tahap berikutnya. Ketika titik A dibuka, maka dia akan terhubung ke B dan ke G. Nah, dengan melihat titik-titik yang terluar, didapatkan bahwa titik K merupakan titik yang paling kecil, yaitu 95. Dengan menggunakan tabel di bawah, didapatkan hasil bahwa titik K mempunyai nilai fungsi evaluasi yang paling kecil. Walaupun titik G sudah didapat, tetapi ada titik lain yang lebih kecil. Maka selanjutnya dengan menghubungkan titik K dengan G, maka didapatkan dari tabel bahwa titik G mempunyai nilai yang paling kecil, yaitu 95. Untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh jalur yang dilalui dari S ke G, yaitu S ke B 25, B ke F 5, F ke K 40, K ke G 30 dengan jumlah total 95. Demikian materi kali ini, sampai jumpa di materi berikutnya.